Di zaman yang menyanjung kenyamanan tanpa jeda, kita kerap dihantui oleh kekosongan yang aneh. Segala sesuatu dirancang untuk serba mudah, serba cepat, dan sebisa mungkin bebas dari luka. Namun, justru di tengah upaya menyingkirkan setiap bentuk rasa sakit, kita kehilangan sesuatu yang esensial, yaitu bobot. Hidup terasa ringan, tetapi ringan yang mencekik. Di balik ilusi bahwa kebahagiaan adalah ketiadaan derita, tersimpan kebenaran yang lebih dalam, bahwa makna sejati seringkali tidak ditemukan dengan menghindari penderitaan, melainkan dengan berani memeluk derita yang sanggup kita ubah menjadi tujuan. Pertama-tama, kita perlu membedakan dua wajah penderitaan. Ada derita yang semata-mata meremukkan, yang datang sebagai malapetaka buta tanpa menyisakan ruang untuk bertumbuh. Derita semacam ini hampa dan menghancurkan. Namun, ada pula derita yang dapat kita ubah. Penderitaan yang tidak hanya melukai, tetapi juga memanggil. Panggilan itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh hidup kepada kita, bukan tuntutan yang kita layangkan kepada hidup. Dalam pengalaman manusia yang paling gelap, mereka yang tetap mampu berdiri dengan kemanusiaan yang utuh bukanlah yang terkuat secara raga, melainkan mereka yang menemukan tugas di balik luka. Derita berubah menjadi misi, seperti menyelesaikan sebuah karya yang belum usai, menjaga api harapan bagi seseorang yang dicintai, atau sekadar mempertahankan martabat batin ketika segalanya dirampas. Disinilah penderitaan berhenti menjadi sekedar kekosongan dan mulai menjadi bahan bakar bagi makna. Jika penderitaan yang disadari mampu melahirkan tugas, maka di sisi lain ia juga menjadi pahat yang membentuk diri. Pertumbuhan sejati tidak pernah lahir dari zona yang sepenuhnya rata. Sebagaimana otot memerlukan hambatan untuk menguat, jiwa pun memerlukan gesekan. Seorang perupa bergulat dengan kanvas kosong. Seorang pecinta mempertaruhkan kemungkinan hancur, dan seorang pemikir bertarung dengan jurang keraguan. Semuanya menempuh rasa sakit tertentu demi melahirkan sesuatu yang bernilai. Jalan menuju keunggulan pribadi adalah jalan yang mendaki, dan tanjakan itu sendiri adalah bagian yang membentuk kekuatan. Bukan deritanya yang dicari, melainkan versi diri yang lebih utuh yang hanya bisa ditempa di dalamnya. Dengan demikian, menerima luka sebagai bagian dari perjalanan bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah, melainkan tindakan afirmasi. Kita di sini merangkul seluruh kepingan hidup, termasuk kegagalan dan kehilangan, sebagai bahan mentah bagi mahakarya diri yang hanya bisa kita ciptakan sendiri. Penderitaan yang bermakna juga mengajarkan kita tentang benteng sunyi di dalam diri. Ada hal-hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita, seperti kesehatan yang merosot, reputasi yang hancur, atau kepergian orang-orang yang kita kasihi. Namun, selalu tersisa satu ruang yang tak tersentuh, yaitu sikap kita dalam respon. Di tengah sakit, kita masih bisa memilih untuk bersabar. Di tengah ketidakadilan, kita masih bisa memilih untuk menjaga integritas. Peristiwa luar tetap menyakitkan, tetapi sengatnya tidak harus menguasai pusat kesadaran kita. Dengan memberikan makna pada cara kita menghadapi derita, seperti melihatnya sebagai panggung untuk melatih kebajikan, kita tidak lagi menjadi korban pasif. Kita menjadi saksi dan sekaligus penulis di bab yang sulit itu. Ini bukan penyangkalan atas rasa sakit, melainkan kedaulatan mutakhir di tengah badai. Tentu saja, mudah untuk menyalahpahami gagasan ini sebagai ajakan untuk mencari-cari rasa sakit atau menerima penindasan, dan sama sekali bukan itu maksudnya. Penderitaan yang dirayakan di sini bukanlah penderitaan yang seharusnya bisa dicegah atau dihapuskan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan, tetaplah musuh bersama yang harus dilawan. Setelah kita berjuang sekuat tenaga untuk menghilangkan setiap luka yang bisa dihindari, kehidupan masih menyisakan kondisi-kondisi dasariah yang tak terelakkan. Kita mencintai, maka kita akan kehilangan. Kita berkomitmen pada sesuatu, maka kita akan menghadapi kegagalan. Kita hidup, maka kita akan mati. Pencarian derita yang bermakna adalah usaha sadar untuk menavigasi kenyataan-kenyataan itu tanpa tenggelam dalam keputusasaan.
Ia adalah keputusan untuk memanggul beban eksistensial kita dengan penuh tanggung jawab. Sebab hanya beban yang dipikul secara sukarela itulah yang mampu membentuk kekuatan sejati. Pada akhirnya, hidup yang hanya berburu rasa nyaman akan menjadi seperti permukaan air yang tenang tetapi dangkal, di mana mudah diusik oleh badai sekecil apapun. Makna bukanlah zat siapakah yang bisa kita temukan, melainkan hubungan yang kita jalin dengan setiap peristiwa. Dan logam makna yang paling tak karat justru ditempa dalam api derita yang disadari. Menemukan penderitaan yang bermakna adalah menerima struktur tragis kehidupan manusia, seraya menjawabnya dengan hal-hal termulia yang kita miliki, seperti kesanggupan untuk menciptakan nilai, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk membentuk diri yang layak atas takdirnya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menderita, melainkan apakah penderitaan kita akan berlalu begitu saja sebagai derita yang tumpul dan bisu, ataukah ia akan berubah menjadi semacam persembahan yang memberatkan sekaligus menerbangkan jiwa ke langit makna. Terima kasih sudah menonton.